Rekan-rekan sekalian, kami tim hukum Jabar Istimewa akan membacakan somasi terbuka ya. Kalau tidak dibongkar, oh nanti Pak Gubernur beraninya sama yang kecil. Iya, betul, sama Pak. perusahaan besar nggak berani. Udah, Bapak takut? Enggak. Oh, udah mundur aja. Situ mundur alatnya, bongkar itu Bang. Oh, siap mendampingi. Ini saya udah siapin tim pengacara 20 orang untuk mendampingin. Bagi praktis hukum, saya mengecam keras kalau ada oknum-oknum yang mengintervensi Pak. Guys, tahu nggak Haji Manap sekarang ada temennya? Temennya itu sangat senior banget dan juga berpangkat, dia ngaku intel. Biar berhadapan dengan KDM saya nggak apa-apa. Emang saya takut itu. Masih warga Karawang. Karena ini salah satu yang mengaku intel itu, dia salah satu orang yang menolak bangunan liarnya dibongkar sama KDM. Dan dia menyebutkan katanya berani berdebat sama KDM kapanpun waktunya. Katanya, dah bapak ini ya mantan intel selama 17 tahun katanya ngakunya gitu kan. Berani berdebat sama bapak KDM. Kalau memang Anda pernah menjadi intel selama belasan tahun, terus kenapa bangunan liar ya, itu kebijakan dari pemerintah, kenapa Anda pengen banget melanggarnya gitu loh. Apa karena cuannya itu banyak lumayan gitu? Apa emang udah salaman sama Bapak Haji Manap? Temennya ya. Yang mana? Yang mana? Ini Pak. Yang kita kan harus ngobrol baik-baik. Bapak di situ sewa. Kalau itu saya sewa ke Pak Haji, tapi kebetulan bosnya belum ada. Oke, Pak Haji mana? Di mana? Yang kemarin. Iya. Jadi Bapak sewa lagi. Iya. Bapak sewa tanah itu milik PJT ke Pak Haji. Kalau dana milik PJT atau enggak itu kurang tahu sih Pak. Cuman saya tahu nyewa si bos itu di situ. Gitu. Oh, jadi bapaknya nyewa ke Pak Haji. Iya. Sewanya berapa? Kalau nggak salah waktu itu 5 tahun. 5 tahun. Iya. Berapa itu 5 tahun? Kurang tahu sih. Enggak, per tahun rata-rata berapa sewa? Kurang tahu. Wah, kok berani ya nyewa tanah bukan pada pemilik tanah? Ya justru itu Pak. Waduh. Makanya kayak kemarin gitu sih kok ini. Lah iya Pak, kalau saya kan tugas saya gubernur. Iya. Saya ingin banjir di Jawa Barat itu berkurang. Iya, iya. Kalau di hulu selatan direboisasi. Kalau di utara saluran-saluran sungainya harus kita benerin. Karena macet kan. Iya. Ini air tuh begitu jatuh bingung kemana larinya. Iya. Maka saya ingin menormalisasi sungai-sungai PJT. Walaupun bukan kewenangan gubernur, tetapi gubernur bisa mengambil tindakan-tindakan yang untuk kepentingan warga dengan menggunakan dana APBD provinsi. Karena gubernur tuh juga merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah. Nah, makanya Bapak kira-kira boleh dengar nggak Pak, Bapak sewa berapa? Kalau sewa sih kurang tahu sih Pak. Gitu. Tepat nih bosnya. Lagi ditutup. Jadi kalau saya cuma masuk kerja di situ, tapi saya penanggung jawab anak-anak di situ. Sebenarnya semalam saya. Harusnya Pak Haji yang nyewainnya itu ngejelasin loh. Iya, saya juga lagi nunggu itu Pak. Lagi nunggu itu kan kemarin kan. Pantesan dia marah. Saya kan gitu. Masih rugi. Lagi nunggu kan saya kan. Cerita mulai kami Pak. Orang lainnya kemana, jadi tutupnya kapan? Saya biar ada persiapan untuk. Jadi intinya gini aja. Urusan Bapak merasa rugi karena tindakan yang saya lakukan atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, itu ya tinggal yang punya rumah makan dengan Pak Haji yang bicara. Iya. Itu loh. Saya kan nggak ada kaitan dengan Bapak. Iya. Nah, tapi ya persiapan-persiapan untuk sungainya dinormalisasi ya harus siap minimal di bagian belakang pasti dibongkar. Oh enggak. Pas tahun itu Pak. Oh, berarti lurus ya dari situ. Iya. Nanti Pak Lurah secara teknis nanti dengan Iya, orang PJT-nya. Oke siapa? Biar kayak gitu aja. Nanti yang punya rumah makan ini pun kan mau ke sini. Iya. Bapak mana aslinya, asalnya? Kalau bapak yang punya, Enggak, Bapak. oh orang Banjaran. Banjaran Bandung. Iya, Cimaung. Orang Cimaung. Oh, orang Cimaung. Gawe di dia. Gamal di dia. Rame rumah makannya. Alhamdulillah. Kowe naon ramena? Mingguan, bulan Sabtu. Sabtu Minggu. Merah lah, enak kami. Oh, libur ungu ramena. Hari biasa mah biasa. Biasa, Pak. Tinggal nunggu Pak Haji ya. Lagi ke sini yang punya rumah. Kalau udah telepon barusan, jadi bapak suka udah datang biasanya. Ada nomornya? Ada udah tulisan. Bawa Bawa nggak ada itunya. Kota. Nggak ada kotanya. Enggak, hafal nggak nomornya? Entah kan bawa HP. Oh, apa? Ah, sok kasih tahu. Telepon sama Pak Lurah yang punya rumah makannya. Izin Pak, saya Pak Gubernur pada Yos. Ya, enggak. Bapak Asep. Iya, Pak.
Saya Dedi, Pak. Iya, alhamdulillah. Ini saya mau ini Pak, mau Bapak rumah makannya itu rumah makan apa namanya? Paningisan, Pak. Rumah makan Paningisan. Rumah makan Paningisan itu Bapak dulu nyewa ke siapa? Nyewa tanahnya? Sewanya ke Pak Haji Manap. Haji Manap yang kemarin itu. Yang kemarin marah dengan saya. Oke. Iya. Bapak nyewa ke Pak Haji Manap berapa? Nyewanya itu 75 juta, Pak. Per tahun. Wih. 75 juta per tahun. Bapak sudah bayar berapa tahun? Sudah 5 tahun, Pak. Sekaligus. Waktu itu beberapa kali, cuman sudah lunas sih. Oh, udah lunas. Jadi Bapak kontraknya berakhir tahun berapa? Tahun 2026. Woi, jadi Bapak sewa tanah itu 75 juta per tahun kali 5 tahun. Iya. Iya, Pak, iya. Oh, 75 juta setahun kali 5 tahun. Berarti 325 juta. Bapak aja. Belum yang sebelahnya lagi tokonya mewah saya lihat. Iya, iya. Kalau itu 375 juta, 325 juta lagi, si Bapak yang marah kemarin sama saya dapat sewaan tanah PJT itu dapat ya Allah 650 juta. Belum sebelah. Wah, dapat 900 juta ini. Oh. Ya. Saya masih pakai celana pendek. Nggak apa-apa, Mas, Pak. Ya sudah, Pak. Yang penting Pak mohon maaf ya karena kita ingin menormalisasi sungai. Persoalan Bapak mengenai perjanjian dengan Pak Haji silakan bicarakan. Tapi prinsip dasar kami itu yang tahap pertama minimal sungainya bisa ngalir. Karena itu salurannya mengecil, Pak. Iya, alhamdulillah, Pak. Saya senang kalau ada program dari Bapak terkait dengan kemasyarakatan tuh, Pak. Iya, kalau saya sih ya artinya gini aja, orang jualan mangga apapun mangga, tapi fungsi-fungsi sungai harus berjalan. Ya. Yang salah bukan Bapak, Pak. Yang salah itu yang nyewain ke Bapak mahal banget. Ya. Terima kasih, Pak. Bapak yang punya ini? Iya, iya, Pak. Gimana, Pak? Bapak sewa juga? Sewa, Pak. Berapa Bapak sewa? 90. Berapa tahun? Waduh. Ya, kita suratnya juga ada. Suratnya dari siapa? Dari Pak mana? Pak Haji Manap. Suratnya dengan Bapak ada suratnya? Saya ada, Pak. Ada suratnya sekarang? Ada. Nanti serahin ke saya ya. Oke, jadi Pak Haji Manap tuh yang kemarin marah sama saya? Ya, betul. Bapak nggak salah loh, Pak. Dan nanti, mas saya, Pak, nanti biar jelas. Ini saya kemarin didamprat sama bapak-bapak yang punya ruko atau rumah toko yang mau dibongkar jaringan sungainya, dan itu jaringan sungai di bawah kewenangan PJT 2. Nah, ternyata ini bapak yang tampan, yang baik hati ini yang punya ini sekalian promosi apa namanya? Ratu Penyet. Apa? Ratu Penyet. Ratu Penyet. Nah, Ratu Penyet ini sewa sama siapa? Pak Haji mana? Yang kemarin marah sama saya. Oh, Berapa sewanya? 90 juta. 90 juta per tahun. Bapak sewa sudah berapa tahun? Ini baru tahun pertama. Sewanya berapa tahun kontraknya? Satu tahun 90 juta. Jadi sewanya baru setahun. Baru 1 tahun. Bapak bayar 90 juta. Ya, habisnya nanti April. Ke bapak yang KDM klaim gebrakannya dorong pertumbuhan ekonomi di Jabar perkasa lebih tinggi daripada nasional. Ini jelas klaim sesat, terlalu ngibul. Mari kita bongkar. Pertama, membandingkan pertumbuhan di daerah dengan nasional tentu tidak apple to apple. Dengan pertumbuhan Jabar 5,2% dan pertumbuhan nasional di 5,04%. Ya selisih 2% lah. Di tengah situasi ekonomi global yang sedang tidak menentu ini. Kalau mau bandingkan pertumbuhan ekonomi nasional, ya bandingkanlah dengan negara-negara sekitar. Faktanya, ekonomi kita cukup baik, bahkan lebih tinggi daripada Cina dan Singapura. Kalau begitu, mari kita bandingkan dengan daerah-daerah lain. Ternyata pertumbuhan Jabar dengan 5,2%. Tadi Membe, yaitu berada di urutan buncit. Maluku Utara, tempatnya Bu Serlia, berada di posisi teratas. Pertumbuhannya hampir tembus 40%. Di topang pertambangan, disusul Sulteng, Riau, dan Bali. Bahkan jika dibandingkan di Pulau Jawa saja, Jabar tetap di urutan terbawah. Kalah saing dengan Jogja dengan 5,4%, lalu disusul dengan Jawa Tengah dengan 5,3% dan Jawa Timur dengan 5,22%. Padahal dengan potensi sumber daya alam, pariwisata, dan industri, mestinya Jabar bisa mengalahkan provinsi lain di Pulau Jawa.
Masa keok sama Jawa Tengah? Tapi bang, kan tetap lebih tinggi daripada Jakarta. Ya jelas tidak apple to apple, karena dengan populasi 50 juta jiwa, pertumbuhan ekonomi di Jabar ditopang dari konsumsi masyarakat. Jadi sambil tidur aja, ekonomi di Jabar itu sudah tumbuh 4-5%. Sedangkan Jakarta populasinya kecil, apalagi dengan posisi sebagai kota investasi, sangat berdampak dengan gejolak ekonomi global. Jadi intinya, klaim KDM soal laju ekonomi Jabar melesat itu sesat informasi. Faktanya, di tangan KDM, Jabar makin terpuruk. Itu fakta. Mikir.